Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup bertahan di angka 5.834. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini trennya masih oke. Di saat IHSG trennya sudah mulai bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Medco. Medco hari ini ditutup naik hampir 8% ke harga 760. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat Medco berada tepat di resisten di harga 750. Jadi selama awal tahun 2021 bisa kita lihat Medco masih kesulitan untuk naik menembus resisten ini. Sempat berusaha untuk naik di atas harga 750 pada tanggal 11 Januari. Setelah itu gagal break, mulai turun, bertahan di atas garis EMA 50 dan sempat berada di garis EMA 150. Tapi pada akhir April berhasil rebound dari garis EMA 150 dan saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 8% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Saat ini memang harga minyak yang masih naik membuat Medco mendapatkan sentimen positif. Dan apabila resisten di harga 750 ini terlewati, masih ada satu resisten di harga 800 yang harus ditembus oleh saham Medco. Jadi walaupun berhasil naik di atas harga 750, masih ada satu resisten. Jadi bisa saja saat naik mendekati harga 800, Medco mulai bergerak sideways kembali atau turun kembali menuju harga 750. Karena memang pada Desember 2020, Medco dua kali gagal break dari resisten harga 800 dan mulai bergerak turun kembali. Dan saat ini juga bisa kita lihat selama 2-3 minggu terakhir ini kenaikan Medco sudah lumayan tinggi. Jadi hati-hati, ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Sekarang saya akan coba bandingkan sebentar dengan teman satu sektoral yaitu saham Elsa. Elsa teman-teman bisa lihat Medco naik tinggi, Elsa masih bergerak turun. Karena itu saya sudah jelaskan pentingnya garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya Elsa memang masih bertahan di atas garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat setelah gagal break dari garis EMA 50, Elsa mulai turun kembali. Karena saya sudah jelaskan apabila gagal break dari garis EMA 50, sebuah saham masih akan sideways cenderung downtrend. Karena trennya sudah kurang bagus, karena telah berada di bawah garis EMA 50. Dan saat ini Elsa telah berada di bawah garis EMA 150. Apabila minggu ini masih gagal naik kembali ke atas garis EMA 150, hati-hati, Elsa masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini naik 4% lebih ke harga 2040. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini memang JPFA masih bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah, JPFA saat ini masih uptrend. Dan hari ini JPFA masih bertahan di atas support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 1955. Jadi memang JPFA telah dua kali berhasil rebound dari support di EMA 50 ini. Sedangkan untuk resisten di harga 2200. Jadi sebelumnya JPFA masih gagal break dari harga 2200, setelah itu mulai bergerak sideways. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing selama 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat soalnya JPFA dalam 1 minggu ke depan masih akan sideways dan bisa kita manfaatkan untuk swing. Jadi apabila teman-teman hari ini atau kemarin telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan JPFA masih gagal break dari harga 2200. Tapi apabila teman-teman masih mau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2000 atau di sekitar harga 1950. Jadi tunggu di sekitar range itu, apabila JPFA turun menyentuh harga itu dan masih berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry. Nah, sekarang kita akan coba lihat dua teman JPFA, yaitu saham Main. Hari ini juga masih bergerak naik dan grafiknya hampir mirip dengan saham JPFA. Sama-sama masih berada di atas garis EMA 50 dan emang 150. Jadi secara tren ini masih uptrend untuk jangka menengah. Sedangkan saya kasih contoh lagi satunya. Cepin saat ini telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila kita bandingkan ketiga saham yang bergerak dalam sektor yang sama ini, Cepin kondisinya saat ini masih kurang bagus. Walaupun hari ini masih berhasil terbentuk candle hijau, tapi apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 150, masih ada potensi untuk lanjut turun untuk saham Cepin. Jadi apabila kita harus pilih antara ketiga saham ini, sebaiknya pilih JPFA atau Main untuk saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham TOR. Hari ini TOR ditutup naik 2% lebih ke harga 1175. Dan bisa kita lihat di grafik, saham TOR juga saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi secara tren saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, TOR dalam satu minggu ini terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1200. Jadi sempat mendekati harga 1200, gagal break dan mulai turun kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini berupa support di sekitar harga 1125. Jadi secara tren memang belum uptrend, tetapi masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi di short IHSG dalam 1-2 minggu terakhir ini mulai bergerak turun. TOR salah satu saham yang masih bisa bertahan di atas daerah supportnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini memang disertai distribusi. Sedangkan asing mulai masuk melakukan akumulasi setelah terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat TOR masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, apabila pingin swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1200. Memang target berikutnya di harga 1250 lumayan dekat. Karena memang harga 1250 juga beberapa kali menahan kenaikan dari saham TOR. Jadi untuk saat ini karena resistennya lumayan kuat dan lumayan dekat, sebaiknya hanya swing trade dan tunggu di sekitar daerah support untuk entry pada saham ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham TOR, sebaiknya jangan entry walaupun besok TOR mulai bergerak naik. Karena ada potensi untuk turun saat menyentuh harga 1200 yang merupakan resistennya. Selalu saya jelaskan, untuk lebih amannya sebaiknya tunggu di daerah support atau tunggu dia break dari resisten. Tapi karena TOR ini apabila berhasil break resisten berikutnya lumayan dekat juga, saya lebih menyarankan untuk tunggu kembali di sekitar harga 1150 sampai 1125 untuk lebih amannya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Harum. Saham Harum hari ini naik 3% lebih ke harga 5.875. Dan bisa kita lihat di grafik, saham Harum saat ini juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren saat ini masih oke dan mulai bergerak naik. Memang resisten terdekat di harga 6.000 minggu lalu gagal ditembus oleh saham Harum. Jadi sempat berusaha naik di atas harga 6.000, gagal break, dan saat ini mulai rebound kembali setelah penurunan tajam tanggal 17 kemarin. Tapi secara tren walaupun sempat turun tajam, trennya masih oke. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini berada di harga 5.200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini terlihat mulai keluar dari saham Harum. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini harga nikel lumayan bagus, Harum masih ada potensi untuk break dari harga 6.000. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini
sebaiknya tunggu Harum berhasil break dari harga 6.000 baru teman-teman entry. Karena apabila teman-teman ikutin analisa saya sebelumnya, saya sudah menyarankan untuk entry saat break dari garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman baru mau entry saat ini, karena sudah dekat dengan resisten, pilihannya cuma dua, tunggu dia turun kembali ke garis EMA 50 baru teman-teman entry, atau tunggu dia berhasil break dari harga 6.000 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi break dari harga 6.000, Harum berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di harga 7.000. Sedangkan untuk 7.500 bisa kita lihat Harum 2 kali gagal break dari resisten ini. Jadi apabila pada saat mendekati harga 7.000 atau 7.500 Harum mulai terlihat turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi sama untuk saham-saham nikel lain seperti Inco yang kemarin baru saya analisa, hari ini juga mulai rebound. Antam juga trennya masih oke dan masih bergerak naik. Jadi walaupun ada penurunan sementara itu masih wajar, karena saham-saham ini dalam 1-2 minggu terakhir ini sudah mulai naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saham-saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi tetap patokan saya seperti video edukasi saya, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham-saham teman-teman beli masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.